Oke, sekarang kita akan konfigurasi basic RIP routing ya. Konfigurasi RIP ini sengaja saya jadikan di modul 4 karena di konfigurasi routing RIP ini itu ada yang namanya nanti routing policy, sehingga saya pikir ini lebih cocok masuk ke modul 4, yaitu terkait routing policy. Baik, kita mulai saja. Mulai dari topologi. Topologinya ini sebenarnya pakai topologi yang OSPF dan ISIS ya. Topologi yang ini kita cuma pakai router 1, router 4, dan router 3. Jadi cuma sebelah sini saja ya. Nanti kita hapus routing protokolnya. Kemudian kita konfigurasi routing protokolnya menggunakan protokol RIP ya. Oke, jadi kita hapus saja dulu ya. IP-nya itu sama. Sebelum dihapus, kita backup saja dulu karena nanti kita akan gunakan ini lagi. Kita kasih nama misal seperti ini. Kalau sudah, sebentar. Yang kita hapus adalah semua protokol routing di router 1, router 3, dan router 4. Berarti delete protokol. Oke. Router 3, save OSPF, delete protokol. Ini save OSPF, delete protocols. Oke, semuanya sudah di delete. Harusnya sudah tidak ada. Oke, kita bahas sedikit ya terkait RIP. Pertama, RIP itu singkatan dari Routing Information Protocol. Dia termasuk routing protokol dinamis, atau lebih tepatnya dia termasuk ke dalam routing protokol IGP. Jadi routing RIP ini digunakan untuk menghubungkan router di dalam satu autonomy system. Untuk algoritma yang digunakan, dia menggunakan distance vector. Jadi dia menghitung jumlah next hop-nya untuk menentukan jalur routingnya. Di routing protokol RIP itu tidak ada yang namanya pembagian area, tidak ada yang namanya adjacency, yang ada hanya istilah naik port ya. Jadi di RIP ini cara kerjanya itu tidak seperti link state karena algoritmanya beda ya. Kalau di RIP itu misal kita ada di router 1, kita konfigurasi RIP naik port-nya interface M0. Maka otomatis router 1 ini dia akan membroadcast paket RIP ini ke interface M0 tanpa perlu membangun yang namanya adjacency atau hubungan dengan router tetangganya. Misal di router 4 EM1 ini juga dikonfigurasi RIP naik port-nya EM0 ini dikonfigurasi naik port RIP ya. Maka otomatis paket RIP dari router 1 itu nanti akan diterima dan diproses. Kalau tidak dikonfigurasi RIP ya paket broadcast dari router 1 itu akan diabaikan. Jadi di RIP ini tidak ada yang namanya adjacency ya. Intinya hanya broadcast, diterima silakan dipakai itu data routingnya, kalau enggak ya diabaikan. RIP ini kan menghitung jumlah next hop-nya ya dalam routing protokol. Nah, di RIP itu ada batasan maksimal jumlah next hop-nya yaitu 15. Jadi kalau dia sudah melewati 15 router itu udah nggak bisa. Di RIP ini itu nggak ada adjacency, yang ada itu hanya update interval. Jadi dia ngirim update seperti yang saya katakan tadi, isinya informasi routing itu setiap 30 detik defaultnya. Update ini itu dikirim ke multicast address ini 224.0.0.9, protokolnya UDP port 560. Teman-teman juga bisa membuka dokumentasi dari Juniper di sini. Di sini ada penjelasan terkait RIP, kemudian cara konfigurasinya. Di Juniper itu support untuk RIP versi 2 dan RIP-NG ya. RIP-NG itu untuk IP versi 6-nya. Oke, itu saja. Sekarang kita langsung konfigurasi RIP-nya. Cara konfigurasi RIP yaitu kita misal
ada di top hierarki, berarti kita masuk dulu ke protokol, kemudian RIP, kemudian grup, kemudian nama grupnya. Nama grupnya ini bebas ya, ini contohnya saya pakai RIP, kemudian neighbor, interface, nama interface-nya. Misal ini di router 1 M0, kalau di router 2 berarti router 3 maaf, set protokol RIP, grupnya misal RIP, neighbor-nya berarti M1 dan EM0. Ini router 3 bukan M0, router 3 yang ini ya, seperti ini dihapus saja. Di router 3 hanya ada interface M1 ya yang dijadikan neighbor. Oke, kita lanjut ke router 4. Set protokol RIP, grupnya RIP, neighbor-nya nah ini M1 dan M0. Oke, sebelum kita commit, kita biasa lakukan sniffing dulu di sini supaya kita tahu traffic apa yang lewat di router kita. Kita sniffing router 4 interface M1. Oke, kita commit sekarang. Ini adalah contoh paket RIP yang dikirim ya, yang dikirim secara broadcast ke multicast 224009. Nah ini request, berarti dia sedang meminta update informasi routing. Tapi di sini tidak ada yang balas ya. Ini bukan balasannya. Kita coba cek routing table-nya di router 1. Protokol RIP. Nah, ini dia. Kalau di RIP itu, kalau di protokol lain ya, OSPF dan IS, ketika kita konfigurasi neighbor, kita otomatis sudah dapat routing table-nya. Tapi untuk RIP itu tidak ya. Kenapa? Ini ada kaitannya tentang default routing policy-nya si RIP. Kita kembali lagi ke materi routing policy yang ini ya, table ini. Nah, kalau routing protokol lain itu kan menerima proses export ke routing protokol itu sendiri. Berbeda dengan RIP, dia menolak semua proses export termasuk ke protokol RIP itu sendiri. Itu kenapa ketika kita sudah konfigurasi neighbor RIP, tetapi di sini kita belum dapat routing table-nya. Itu karena di Junos routing policy untuk RIP itu menolak semua proses ekspor. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita pakai yang namanya routing policy. Kita konfigurasi routing policy supaya routing RIP ini nanti bisa diekspor untuk bertukar informasi dengan router tetangganya. Oke. Ini ya yang bawah. Jadi kita bikin yang namanya routing policy-nya. Ini caranya seperti ini. Kita praktik saja dulu. Nanti akan saya jelaskan. Kita mulai di router 1 ya. Kita masuk ke policy option, kemudian policy statement. Nama statementnya misal saya kasih nama to RIP. Kemudian termnya kita kasih nama misal term 1. Nah, di sini kita bikin aturan. Aturannya itu seperti ini. Saya tulis saja dulu ya, nanti saya jelaskan. Protokol direct, kemudian RIP. Nah, setelah kita membuat routing policy, kita harus apply routing policy tersebut ke grup routing RIP kita tadi. Jadi kita pindah
protokol RIP group. Nama grupnya tadi kan RIP. Kita ekspor nama polisinya tadi, yaitu to RIP. Nah, hal yang sama kita lakukan juga di router, bukan router 2 tetapi router 3 dan router 4 ya. Di set policy statement, mau policy option, policy statement, nama polisinya misal to RIP, termnya term 1. Ini bukan set. Kita set protokol direct dan RIP, set dan accept top. Hal yang sama kita lakukan juga di router 4. Set route policy option, policy statement, kemudian nama statementnya term 1. Ini bukan set tapi saya edit, saya lupa terus nih. Saya kemudian set protokolnya RIP direct set. Nah, sekarang kita coba commit. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini baru ada responnya ya. Tadi kan cuma request saja, nggak ada respon. Sekarang sudah ada responnya. Kenapa? Karena sekarang routing RIP ini sudah diizinkan untuk melakukan ekspor. Nah, sekarang saya coba jelaskan apa yang tadi kita konfigurasi. Oke. Tadi kita konfigurasi yang namanya policy statement ya, routing policy. Kita sambil kembali lagi ke materi sebelumnya ya. Routing policy. Nah, masih ingat ya, di sini struktur routing policy itu seperti ini, jadi mirip if else. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi pertama tadi kan kita bikin routing policy ini ya, di policy option, policy statement, policy name-nya itu to RIP, termnya itu first term misal. Cara bacanya nanti seperti ini, seperti if else. Ketika protokol routing informasinya itu adalah direct dan RIP, maka akan diterima. Ingat tadi di awal ya, yang ini RIP itu menolak semua proses ekspor. Nah, sekarang kita mau bikin policy untuk menerima proses ekspornya. Dia kan defaultnya menolak semua proses ekspor. Nah, dengan routing policy ini, dia nanti akan menerima ekspor untuk routing protokol direct dan RIP. Ekspornya kemana? Ekspornya yaitu ke protokol RIP ini. Jadi from protokol RIP berarti kalau misal ada routing table yang protokolnya itu direct dan RIP, itu diterima untuk diekspor ke routing protokol RIP ini. Jadi misal di sini ini kan statementnya cuma ada satu ya, termnya cuma ada satu. Jadi misal kalau termnya itu nanti ada dua, itu nanti flow workflow-nya itu seperti ini. Ketika term pertama itu cocok, maka akan dilakukan actionnya sesuai ketentuan yang ada di then. Kalau misalnya from ini itu tidak cocok, maka dia akan lanjut ke
second termnya atau term selanjutnya. Kalau cocok, dia akan melakukan action. Kalau tidak cocok, dia akan lanjut lagi ke term berikutnya sampai ada term yang cocok. Kalau semua term nggak ada yang cocok, maka dia akan kembali ke default policy yang tadi, policy yang ini. Itu workflow-nya. Di routing policy ini apa saja yang bisa kita atur? Coba masuk dulu, policy option, policy statement, tadi namanya to RIP, term 1. Nah, di sini ada beberapa atribut yang bisa kita jadikan sebagai matching atau from-nya ya. Jadi ada protokol tadi sudah kita gunakan, kemudian misal routing table-nya atau RIP, kemudian ada route filter, jadi ini seperti destination address-nya. Untuk OSPF itu juga ada yang namanya areanya, ini area OSPF. Kalau ASIS itu ada levelnya, BGP itu bisa pakai SPAD-nya dan lain sebagainya di sini. Paling kita nanti akan coba beberapa saja ya. Tadi protokol sudah. Nanti di lab berikutnya kita akan coba prefix list sama route filter paling. Selebihnya silakan. Sekarang kalau kita cek di routing table, show route protokol RIP coba. Nah, di sini router ID router 3 juga sudah muncul. Kalau kita ping, sudah respon berhasil ya. Nah, di sini ada parameter metrik ya. Nah, metrik ini itu melambangkan atau mewakili jumlah router yang dilewati. Kalau direct itu cuma 1. Nah, ini kalau jaringan ke jaringan 34 itu melewati 2 router. 34 berarti sini ya. Berarti 2 router berarti 1. Satu, 2 ya. Jadi 1 kemudian 2 ini. 1 yaitu router 1 itu sendiri, kemudian lewat router 4 baru sampai ke network 3434. Di sini juga muncul network 23 ya. Tapi kalau kita ping ke network 23 itu nggak bisa. Misal ke router 2 ya, router 2M1 itu nggak bisa. Karena dari router 1 itu dapat ada routing table ke router 2, tetapi dari router 2 ini, dari M1 ini nggak ada routing table ke sini. Karena tadi di routing policy-nya kita menambahkan direct di sini ya. Jadi di router 3 kan directnya itu ada network 23 sama 34. Nah, 23 itu tadi ikut di advertise ke routing protokol RIP ya, makanya ini sampai ke router 1. Di router 1 makanya ada tadi routing table ke network 2323. Tetapi di router 2 itu nggak ada routing table ke network 14. Nih kalau nggak percaya. Nah, nggak ada ke 14 ya, makanya kalau kita ping tadi tidak kembali paketnya, cuma sampai tapi router 2 nggak bisa ngirim balasannya. Oke, jadi begitu ya konfigurasi routing protokol RIP. Jadi di protokol RIP kita perlu mengkonfigurasi yang namanya routing policy, karena routing RIP itu defaultnya routing policy ekspornya itu menolak semua proses ekspor. Makanya tadi kita konfigurasi routing policy untuk RIP supaya dia mau mengekspor routing table yang protokolnya itu direct dan RIP ke routing protokol RIP itu sendiri.